Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Indah dari SDIT Al-Aulia 2 Balikpapan. Saya harap semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 3 subtema 1 muatan pelajaran IPS, yaitu tentang kenampakan alam dan manfaatnya untuk manusia. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah dengan mengetahui bentuk bentang alam yang ada, kita dapat mengetahui dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di tempat tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Di depan kalian ada sebuah peta Indonesia. Dalam peta itu ada warna hijau yang menunjukkan adanya dataran rendah, sedangkan warna kuning menunjukkan adanya dataran tinggi. Nah, alangkah indahnya alam negeri kita Indonesia ini. Bagaimanakah kenampakan alam di kabupaten atau kota tempat kalian tinggal? Apakah yang kalian ketahui tentang kenampakan alam tersebut? Ya, kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Kenampakan alam yang dapat kita lihat adalah yang ada di permukaan bumi. Mari kita bahas beberapa kenampakan alam yang mendominasi pada kepulauan Indonesia. Yang pertama adalah pantai. Pantai adalah perbatasan antara daratan dan lautan. Pantai terbentuk antara lain karena mendapatkan pengaruh dari gerakan air laut seperti gelombang pasang surut dan arus. Oleh sebab itu, pantai ada yang landai dan ada juga yang terjal. Masyarakat dapat memanfaatkan pantai yang landai untuk beberapa hal seperti tempat rekreasi atau wisata, pelabuhan barang, pelabuhan penumpang antar pulau atau benua, tempat budidaya ikan air tawar atau tambak, perkampungan nelayan dan petani rumput laut maupun petani mutiara. Pantai yang terjal dapat dimanfaatkan sebagai tempat budidaya sarang burung walet. Nah, anak-anak, sebagai negara kepulauan yang mempunyai garis pantai sepanjang 81.000 km, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam yang berasal dari lautan. Mari kita bahas tentang kenampakan alam yang kedua, yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah datar yang memiliki ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut. Masyarakat dapat memanfaatkan dataran rendah sebagai pemukiman penduduk dan fasilitas pendukungnya seperti gedung pemerintahan, perbankan, dan kantor-kantor administrasi lainnya. Dataran rendah juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat peternakan besar, sapi, kambing, kuda, maupun peternakan bebek maupun unggas lainnya. Ada perkebunan tebu di dataran rendah, sawah untuk menanam padi. Nah, anak-anak, mari kita bahas tentang kenampakan alam yang ketiga, yaitu dataran tinggi. Apa itu? Dataran tinggi adalah daerah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Nah, karena tinggi, maka udara di daerah dataran tinggi sangat sejuk dan dingin. Terbentuknya dataran tinggi karena desakan tenaga dari dalam bumi atau tenaga tektonik. Apa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di dataran tinggi? Dapat membuat sebuah villa untuk peristirahatan sambil melihat perkebunan teh yang terhampar luas. Ada perkebunan buah dan sayur serta perkebunan bunga. Nah, jadi anak-anak, setiap makhluk hidup mempunyai tempat tumbuhnya masing-masing. Rumput laut hidupnya di laut, padi di sawah dataran rendah, teh di dataran tinggi.
Bagaimana anak-anak? Adakah yang ingin ditanyakan? Saya Ustazah. Ya, silakan Farel. Ustazah, mengapa tanaman-tanaman itu tidak bisa bertukar tempat hidup seperti manusia? Karena setiap makhluk hidup yang Allah ciptakan selalu mempunyai syarat untuk tumbuh dan berkembang yang berbeda. Seperti halnya mereka dilengkapi alat untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sesuai untuk bertahan hidup. Jadi seperti kita juga ya Ustazah, Allah berikan hidup untuk bernafas di udara, bukan di air. Ya, betul. Jadi, dengan mengetahui kondisi alam yang ada, kita dapat menentukan tanaman dan hewan apa yang akan kita usahakan untuk dikembangkan, sehingga semua sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk kesejahteraan manusia. Baik anak-anak, kita cukupkan pembahasan kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga menjadi ilmu yang barokah dengan bermanfaat kepada lingkungan sekitar. Jaga selalu kebersihan dan kesehatan. Gunakan masker saat keluar, rajin cuci tangan saat pulang ke rumah, dan sebaiknya jaga jarak dengan tetap di rumah saja. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.